Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya ibu-ibu semua di acara diseminasi budaya positif oleh Ibu Alfifa Iza, guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 7. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita semuanya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Monggo Bu Alfi bisa dimulai. Terima kasih Ibu, Bapak, Ibu semua sudah hadir dalam acara diseminasi saya. Sebagai syarat saya untuk pendidikan calon guru penggerak angkatan 7. Baik, langsung saja. Diseminasi yang saya sajikan kali ini adalah mengenai budaya positif di sekolah. Jadi mungkin nanti ada beberapa cara pandang kita yang selama ini ke siswa itu ada beberapa yang mungkin tidak disalahkan, tapi diluruskan dalam diseminasi budaya positif kali ini. Dan ini juga saya peroleh di pendidikan guru penggerak. Jadi selama saya menempuh pendidikan guru penggerak, saya juga memperoleh bagaimana penerapan budaya positif itu di sekolah. Saya mulai ya Bapak Ibu. Membangun budaya positif di lingkungan sekolah, itu yang pertama. Ini biodata saya. Nama saya Alfifa Iza, SPD MSI, Sarjana Pendidikan dan Master Sains. Saya bukan dari Magister Pendidikan, memang jadi Magister saya itu saya peroleh dari ilmu murni, jadi ilmu ekonomi gitu. Tanggal lahir saya di Malang 22 Januari 1982, beralamatkan di Jalan Teluk Cendrawasih nomor 55 Arjosari Blimbing Kota Malang. Instansi saya di SMA Negeri 1 Gondang Legi, dan saya sudah kurang lebih 12 tahun ditempatkan di sini. Kemudian itu nomor telepon atau WA saya jika nanti apa yang saya jelaskan masih ingin dipelajari lagi oleh Bapak Ibu semua. Saya lanjut. Sebelum kita memulai presentasi saya, ada beberapa pertanyaan pemantik dari saya. Itu yang pertama, Bapak Ibu cukup menjawab setuju atau tidak setuju, itu saja. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju Bapak Ibu? Tidak setuju. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, menghafal, membersihkan kelas dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju ya? Oke. Yang ketiga, pemberian penghargaan seperti yang sudah kita lakukan kemarin, prestasi-prestasi itu ya. Ada siswa berprestasi, guru berprestasi gitu ya. Dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju ya? Baik, nanti kita lanjutkan di budaya positif ini. Persetujuan Bapak Ibu ini lurus apa tidak? Saya lanjut ya. Nah, itu bukan gambaran diri saya di Canva ngambilnya gitu ya, memang agak seperti saya. Yang pertama, topik yang akan kita bahas cukup agak sedikit panjang. Itu yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua itu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga itu adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita bahas yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Maksudnya universal ini berlaku untuk
Jadi nilai-nilai kebajikannya tidak memihak dalam satu ras atau suku saja. Jadi berlaku untuk semua, bersifat universal. Nah, di sini saya menggambarkan kita perlu merubah paradigma kita. Jadi yang pertama, saat kita menggenggam sesuatu, gitu ya, si A itu menulis sesuatu yang sangat berharga, entah itu pacarnya, entah itu apa, gitu ya. Kemudian diletakkan di satu tangan, digenggam benda atau hal tersebut dengan segala daya upaya. Dia genggam sekuat tenaga. Dan si B, dia mencoba untuk merayu si A. Bukakanlah tangannya, ayo dibuka tangannya dengan segala upaya, dengan menghardik, mengatai, menyuap, kemudian apa saja yang dapat membuka kepala tangan si B. Tapi si A ini tidak akan membuka kepala tangannya jika si A tidak menginginkan. Betul apa tidak? Seperti itu. Saat kita dipaksa membuka kepala tangan, mungkin ini ada berlian di sini. Kemudian Bu Rita memaksa saya, ayo Bu Alfi dibuka kepala tangan. Saya tidak mau karena berharga, berliannya ini 10 miliar. Saya tidak mau. Nah, saat saya membuka kepala tangan saya, itu berarti atas kemauan saya apa atas kemauan Bu Rita? Kemauan saya sendiri. Nah, begitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini menurut Dr. William Glasser, ini yang juga saya pelajari di pendidikan guru penggerak, itu ada beberapa teori tentang ilusi. Ilusi itu seolah-olah kita yang melakukan. Jadi ada beberapa teori tentang ilusi, tentang perbuatan kita, perlakuan kita kepada siswa. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi jangan berpikir bahwa guru ini bisa mengontrol sepenuhnya itu kepada murid tanpa ada kemauan siswa itu sendiri. Seperti itu. Itu menurut teorinya William Glasser. Jadi jangan berpikir bahwa saya itu bisa mengontrol siswa saya satu kelas ini dengan kemauan saya. Tidak, Bapak. Itu adalah kemauan dari siswa untuk menerima Bapak Ibu sebagai gurunya. Yang kedua, ilusi penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Itu juga teori yang menurut William Glasser itu hanya ilusi. Jadi penguatan positif yang kita berikan ke siswa untuk siswa bisa patuh kepada kita itu hanya ilusi guru semata. Kalau siswa tersebut tidak menerimanya dengan hati yang lapang. Yang keempat, teori kritik. Jadi saat kita mengkritik siswa itu membuat siswa merasa bersalah. Itu salah. Itu hanya ilusi kita sebagai guru. Nanti biasa kritik seperti ini supaya siswa itu merasa bersalah dan tidak melakukan lagi. Itu salah, Bapak Ibu. Tidak seperti itu. Jadi itu hanya ilusi saja, ilusi Bapak Ibu guru semua. Yang terakhir, ilusi orang dewasa memilih hak memaksa. Jadi kalau kita sebagai guru memaksakan suatu hak kita kepada siswa dan itu berhasil menurut kita, itu sebenarnya tidak. Itu hanya ilusi saja. Siswalah yang mau menerima kita sebagai seorang siswa. Seperti paradigma yang tadi, saat saya membawa berlian, saya tidak mungkin membuka dengan kemauan Bu Rita, tapi kemauan saya. Itu saja. Kita lanjut. Nah, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol terhadap diri sendiri? Nah, ini stimulus responnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi, itu kan kita yang berpikir seperti itu ya. Tapi, pada teorinya kita berusaha. Jadi siswa itu sebenarnya berusaha memahami
siswa untuk berpikiran sama. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu yang umum terjadi di sekolah. Kalau ada anak mencuri, sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Tujuannya apa? Nanti di teori selanjutnya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Tidak, Bapak Ibu. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Tapi diri kita lah yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi dipaksa berseragam, tidak bisa kalau kita tidak ada kemauan. Saya bisa mengontrol orang lain. Jangan terlalu pede, Bapak Ibu. Itu sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tapi orang lainlah yang bisa menerima Anda. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau kita membujuk seseorang itu gagal, maka harus dipaksa, harus mau. Tidak. Kita harus menciptakan kolaborasi, kerjasama antar guru dan siswa supaya menciptakan pilihan-pilihan baru. Bagaimana diajak diskusi, diajak kolaborasi. Yang selanjutnya ada pemikiran, model berpikir menang dan kalah. Berarti kalau yang patuh itu berarti yang menang. Nah itu salah. Jadi model pilihan kita hanya ada win-win atau menang dan menang. Jadi istilahnya kita ini sama-sama manusia. Jadi harus saling menghargai. Siswa juga manusia. Jadi tidak boleh didoktrin, tidak boleh karena memang mereka itu punya kemauan sendiri. Memang pembelajaran saya ini lebih cenderung ke arah bimbingan konseling gitu ya. Kemudian selanjutnya lingkungan positif di sekolah. Ini akan saya bahas selanjutnya. Makna disiplin dan kebajikan universal. Jadi apa itu makna disiplin? Yang selama ini sudah benarkah tentang disiplin kita yang kita maknai? Dan apa sih kebajikan universal itu? Ini disiplin. Disiplin dalam budaya kita selama ini itu dimaknai dengan menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Disiplin berhubungan dengan ketidaknyamanan. Saat Bapak Ibu untuk disuruh harus datang tepat waktu jam 7 tanpa harus telat, nyaman apa tidak? Tidak. Nah itu budaya kita. Karena kita menganggap disiplin itu. Jadi berhubungan dengan ketidaknyamanan. Sama dengan siswa pun seperti itu. Namun sebenarnya teori disiplin itu sudah ada dari zaman Ki Hajar Dewantara. Nah, disiplin menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah self disiplin. Jadi disiplin yang berasal dari motivasi internal. Nah, tugas kita sebagai guru itu memunculkan motivasi internal. Jadi kita datang ke sekolah bukan karena harus disiplin, harus kerja, harus absen, harus apa, tapi ada motivasi internal dari diri kita, seperti tanggung jawab. Sama siswa juga seperti itu. Dia tidak bisa dipaksa datang ke sekolah, misalkan harus seperti ini, harus sekolah, tapi harusnya ada tanggung jawab, sehingga bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan apa? Nilai-nilai kebajikan yang seperti saya jelaskan tadi itu nilai yang umum gitu ya. Nilai-nilai kebajikan ini muncul dari motivasi intrinsik. Kalau menurut Diane Goshen gitu ya, muncul dari motivasi intrinsik. Seperti apa? Beriman, bertakwa, mandiri, benar prinsip, berkebinaan global, gotong royong, kreatif, itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang bisa kita munculkan pada diri siswa melalui motivasi intrinsik. Sekarang lanjut ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan juga restitusi. Setelah kita mengetahui kebijakan.
Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu perilaku kita. Seperti apa pertanyaannya biasanya? Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, untuk menghindari hukuman seperti itu. Apa sih yang terjadi jika saya tidak absen? Gitu kan? Oh, saya akan dihukum oleh pemerintah, potong gaji. Nah, seperti itu. Siswa pun seperti itu. Apa sih yang terjadi jika saya tidak datang ke sekolah? Itu teori motivasi. Nah, teori yang seperti itu karena ada tendensinya itu disebut motivasi yang eksternal, jadi tidak dalam diri. Karena apa tadi misalkan? Karena absen gitu ya misalkan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Mungkin ada uang harian, nanti kalau nggak datang kok dipotong uang harian gitu. Nah seperti itu. Nah itu imbalan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau datang tiap hari berarti gajinya full. Misalkan itu juga motivasi yang eksternal. Dan yang ketiga itu yang harus kita munculkan adalah untuk menghargai diri sendiri. Seperti apa? Saya akan menjadi seperti apa bila saya melakukannya. Saya kalau rajin ke sekolah, mau menjadi seperti apa saat saya melakukan itu, walaupun tidak ada tendensinya, tidak ada imbalannya. Nah itu motivasi internal. Itulah tujuan disiplin positif ini. Jadi tujuannya adalah motivasi yang internal. Kita lanjut ya. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka ini tidak hanya lepas dari perintah. Kalau sekarang kan ada kurikulum merdeka namanya. Dimaksudkan untuk kita itu tidak hanya lepas dari perintah, tapi juga cakap itu bisa memerintahkan diri sendiri tanpa harus terperintah oleh orang lain. Jadi sadar diri, ada motivasi internal untuk kita berangkat ke sekolah, berangkat bekerja. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Sekarang ada beberapa kasus Bapak Ibu. Kasus yang pertama, Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar. Ada ya siswa yang seperti itu ya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup karena dia tidak memperhatikan ini. Seluruh kelas pun tertawa, menertawakan Iva itu tadi. Dan Iva merasa malu luar biasa. Pak Seno ini menyuruh Iva untuk berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya sebagai hukuman dia karena tidak memperhatikan Pak Seno. Dia duduk di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Teman-temannya Iva pun makin gaduh, semakin mentertawakan Iva. Gitu. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu di sini setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Menurut Anda, tindakan Pak Seno ini merupakan hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Alasannya? Karena mempermalukan, berarti bersifat fisik. Jadi kalau hukuman itu berarti bersifat fisik. Ya. Kita lanjut. Begini, ini ada beberapa kasus mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Itu yang pertama dicatat ya Bapak Ibu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman apa konsekuensi? Murid diminta push up 15 kali. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Ya, konsekuensi.
Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Oke, nanti kita lihat jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJO. Konsekuensi. Oke, yang meragukan yang ada di bawah ya. Ternyata murid mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam itu adalah hukuman. Jadi jika kita menyangkut fisik maupun psikis murid itu termasuk hukuman, bukan lagi konsekuensi. Gitu. Yang lainnya sudah betul nih Pak Evi. Kita lanjut. Ibu Anas kelas 2 SD, ini perkegiatan lagi, mendapatkan masalah. Murid-murid tidak bisa tertib berdiri antri depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat. Tentu saja sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat dimulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya. Akhirnya Ibu Anas berpikir cepat mengandalkan stiker bintang. Nah, dia memberikan stiker bintang. Setiap murid-murid yang akan masuk kelas usai jam istirahat, Ibu Anas mengiming-iming muridnya dengan siapa yang antri dengan rapi akan mendapat bintang. Nah, itu langkah yang dilakukan Ibu Anas. Sebagian besar murid-murid menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapat stiker bintang. Hal itu terus-menerus dilakukan Ibu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil. Menurut Ibu Anas cukup berhasil membuat murid-murid tertib. Sampai pada suatu hari Ibu Anas ini tidak masuk, sakit. Akhirnya gantilah Pak Heru. Pak Heru itu guru piket yang tidak mengetahui bahwa Ibu Anas sering memberikan stiker bintang. Nah, apa yang terjadi? Siswa benar saja gitu ya. Saat mau masuk kelas usai jam pelajaran, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk. Kira-kira stiker bintang tadi efektif apa tidak? Mari kita lihat jawabannya. Berarti stiker bintang itu termasuk imbalan ya. Berdasarkan teori motivasi, kira-kira apa motivasi murid kelas 2 untuk bersedia antri sebelum masuk? Motivasinya apa? Untuk mendapat stiker bintang. Adakah cara lain menurut Bapak Ibu ya? Adakah cara lain agar murid-murid di kelas 2 bersedia antri depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Ada enggak Bapak Ibu? Coba. Memberikan pemahaman kepada siswa bahwasannya disiplin memang diharuskan untuk setiap siswa karena bertanggung jawab dan sebagainya. Ya, terima kasih jawabannya Ibu Santi. Jadi cara lain dalam hal ini haruslah membentuk suatu keyakinan. Keyakinan seperti apa? Keyakinan di dalam kelas bahwa jadi walaupun tidak ada Ibu Anas, siswa-siswa dapat berjalan tertib. Maka itu kita perlunya keyakinan di dalam kelas. Nah, sekarang penghargaan. Menurut teori penghargaan, suatu penghargaan seperti bintang itu tadi, berarti kira-kira pengaruhnya bisa jangka panjang, seterusnya apa jangka pendek? Pendek, hanya ada Ibu Anas saja. Sama kalau kita diberi label siswa berprestasi, kira-kira kalau tidak ada imbalannya berprestasi terus? Belum tentu gitu ya. Efektif berarti stiker bintang tadi efektif apa tidak? Tidak, karena siswa hanya patuh pada Ibu Anas, bukan pada Pak Heru. Sama Pak Heru dia tidak akan menggubris, tidak akan direken gitu. Kemudian yang ketiga adalah merusak hubungan. Kira-kira
antara Pak Anas dan Ibu Heru. Bagaimana reaksinya mereka berdua? Kok siswa saya kamu biarkan seperti itu sih Pak Heru? Pasti seperti itu. Makanya di sini penghargaan itu Bapak Ibu sangat merusak hubungan. Yang kemudian menurunkan kualitas. Nah, kira-kira siswa yang tadi mendapat bintang dan tertib tetap tertib? Tidak kan? Saat ada Pak Heru. Berarti kualitas mereka bagaimana? Turun. Jadi dia tidak bisa start kualitasnya. Mematikan kreativitas. Siswa tidak akan punya ide untuk bagaimana kita berjalan tertib tanpa ada stiker bintang. Bagaimana yuk cara kita berjalan tertib bersama-sama. Dia tidak punya ide seperti itu. Tujuan dia hanya satu, mendapat stiker bintang. Yang selanjutnya menghukum. Dalam hal ini, saat siswa lain tidak mendapat stiker bintang, bagaimana perasaan mereka? Mereka seolah-olah yang paling tidak tertib kan? Nah, itu adalah menghukum. Karena menghukum bukan berarti fisik, tapi juga psikis. Sama seperti kita. Saat kita tahu siapa yang paling berprestasi, sebenarnya orang-orang semua kita yang berprestasi, bukan hanya satu orang yang berprestasi. Dan itu bisa jadi hukuman bagi orang lain karena merasa dirinya rendah, padahal tidak seperti itu. Dan yang terakhir, mengurangi ketepatan. Ketepatan seperti apa? Ketepatan perilaku seperti tadi, ya kan? Berarti perilakunya kan tidak tepat dengan Pak Heru yang seperti itu, dengan Pak Heru saya. Kita lanjut ya. Nah, ini salah satu solusi yang ditawarkan dalam pendidikan guru penggerak. Itu adalah restitusi. Apa restitusi? Restitusi ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Ini adalah salah satu solusinya. Restitusi ini proses menciptakan kondisi siswa untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita tidak menyalahkan siswa, tapi bagaimana kita menciptakan kondisi siswa untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan siswa untuk mencari solusi. Kalau kalian tidak tertib, lalu bagaimana solusinya? Apa yang kamu yakini menjadi seorang siswa? Yang terakhir, guru akan menanggapi, mengajak murid berefleksi. Refleksi ini dari sekolah, kamu sekolah ini, apa yang kamu ketahui, apa yang kamu dapatkan, itu refleksi. Tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Nah, nanti saya ajak menonton videonya ya Bapak Ibu. Ciri-cirinya, nah ini, restitusi untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, merupakan tawaran, bukan paksaan. Menuntun melihat diri, mencari kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, sekali lagi bukan tindakan. Saling menguatkan, jadi menguatkan karakter siswa. Fokus pada solusi, bukan kesalahan siswa, tapi solusinya bagaimana. Jadi jangan dilihat kesalahannya, solusinya bagaimana. Mengembalikan siswa pada kelompoknya, jadi tidak disendirikan. Jadi tidak ada kelompok siswa nakal, kelompok siswa pinter, tapi tidak. Kita kembalikan siswa kepada kelas dan kelompoknya. Itu ciri-ciri restitusi yang ditawarkan dalam program pendidikan guru bergerak. Nah, kita lanjut yang sekarang adalah keyakinan kelas yang saya perlukan tadi. Nah, ini sekarang saya ingin merubah cara pandang saja. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan sepeda motor? Kenapa? Kepalanya berharga. Iya, berharga. Berarti untuk apa itu? Perlindungan, keselamatan. Nah, dalam diri Bapak Ibu itu merupakan keyakinan Bapak Ibu apa aturan dari Pak Polisi? Keyakinan. Dan itu dilaksanakan
setiap guru di kelasnya butuh keyakinan. Supaya apa? Terus dilaksanakan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat kita dalam situasi COVID kemarin? Kenapa? Menjaga kesehatan, itu salah satunya. Itu keyakinan apa peraturan? Keyakinan. Dan kita melaksanakan terus sampai ada peraturan pemerintah boleh melepas masker di tempat umum gitu. Itu merupakan keyakinan. Lebih awet mana keyakinan dan peraturan? Keyakinan. Ya, betul sekali. Nah, itulah makanya diperlukan keyakinan di dalam kelas. Jadi tidak hanya mendapat penghargaan, stiker bintang, siswa berprestasi, tapi kita butuh keyakinan bahwa memang itulah tugas kita. Peraturannya selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas seperti apa yang kita terapkan? Tanggung jawab, ya. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan apa yang kita terapkan? Misalkan, ya, menghargai orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan apa? Tanggung jawab. Oke. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan apa yang bisa diterapkan? Menjaga keselamatan, misalkan ya. Dilarang menggunakan narkoba. Kira-kira apa? Yang keyakinan menjaga kesehatan, ya betul. Berganti atau bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan apa? Tertib. Oke. Menggunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Keselamatan. Oke. Itu membentuk keyakinan. Nah, gitu ya. Jadi selalu kembalikan ke tempatnya, itu bagaimana tanggung jawab kamu di kelas ini menjaga kelas. Di pergantian harus menghormati, bersabar. Kita lanjut nih Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Nah ini, kenapa perilaku siswa itu kadang ada yang aneh-aneh? Ada yang dia itu mencari perhatian dengan apa? Selalu mengganggu temannya di kelas. Ternyata dalam teorinya kebutuhan manusia yang harus dipenuhi sebelum kita berangkat, terutama di rumah, itu ada 5. Yang pertama, kasih sayang dipenuhi. Jadi kalau kita kebutuhan kasih sayang kita di rumah sudah terpenuhi, di sekolah nggak akan cari perhatian. Terus yang kedua, penguasaan, power. Nah, kita itu butuh power, penguasaan. Tidak munafik kalau Bapak Ibu, kita butuh power, penguasaan. Dalam diri kita itu ada rasa ingin berkuasa. Minimal penguasaan apa yang ada di sekitar kita, di kelas, itu yang berkuasa. Jika di rumah kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka yang ada di tempat kerja, Bapak Ibu ingin menguasai temannya. Karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, ya. Yang ketiga adalah fun, kesenangan. Kalau kurang rekreasi itu juga tidak bagus ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Nanti di sekolah Bapak Ibu jadi stres. Jadinya mau ketemu siswanya itu males, mau bekerja males. Karena saya ingin jalan-jalan saja di pikirannya. Karena kebutuhan dasarnya untuk senang-senang belum terpenuhi. Yang ketiga, keempat, kebebasan. Jadi tidak menutup kemungkinan kita itu orang yang di dalam dirinya itu ada ingin bebas. Saya ingin bebas lah, jadi manusia yang bebas ya, ingin bebas. Iya memang. Dan itu harus terpenuhi kebutuhan itu. Kalau tidak, mungkin ya, Bapak Ibu di sini itu bakal menjadi orang yang berbeda. Jadi kalau ada aturan pakai seragam ini, enggak, saya mau pakai ini saja, karena kurang bebas di rumah. Dan yang terakhir, survive. Jadi survival itu kebutuhan untuk bertahan hidup, itu ada. Jadi jangan dikira kalau Bapak Ibu saling menekan atau menekan siswa dia tidak survive.
dia akan survive. Nah, survive itu bisa dalam bentuk hal yang positif maupun hal yang negatif. Kalau hal yang negatif bagaimana? Dia akan melawan, karena dia butuh untuk survive. Sama seperti kita juga. Kalau kita semakin ditekan, sedangkan kita di rumah tidak bisa survive, tidak terpenuhi kebutuhan, kita akan melawan. Karena itu adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Ada 5. Kita lanjut ya. Nah, ini adalah restitusi 5 posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama penghukum. Kalau penghukum itu cenderungnya nada suaranya tinggi, melotot-lotot, jarinya nunjuk-nunjuk ini. Nah, itu posisi yang penghukum gitu. Kemudian pembuat merasa bersalah. Duh, memang ini kesalahan kamu. Nah, itu membuat merasa bersalah. Nah, bagaimana dampaknya? Kalau penghukum, murid akan marah, dendam, agresif itu bahkan ada yang dia berani, kalau di TikTok ya, dia berani untuk menyerang gurunya. Nah, itu kenapa? Karena gurunya memposisikan dirinya sebagai penghukum. Jadi murid bereaksi seperti itu. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ini hampir mirip dengan penghukum. Ada melotot-melototnya juga gitu. Nah, murid akan merasa bersalah, kecewa, merasa gagal. Dia merasa bersalah, aku kok menyalahkan guru itu. Gimana sih, nanti saya yang dimarahi kepala sekolah kalau kamu seperti itu. Ini kan tugas saya sebagai tatip. Nah, seperti itu. Itu murid akan merasa bersalah, nanti ibu ini akan menjadi dimarahi kepala sekolah gitu. Terus yang ketiga, sebagai teman. Jadi ibu gurunya berbicara yang sangat akrab. Yo ayolah, patulah, ayo rek, seperti teman gitu. Murid akan tergantung sama guru tersebut. Dia tidak akan patuh sama guru lain. Jadi dia patuh sama guru itu saja. Terus yang keempat, pemantau. Hanya sekedarnya memantau. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Tidak ada touch sentuhan ke siswa. Murid akan dibuat tidak nyaman dengan harus ditinggal kelas atau mengerjakan tugas. Dan yang terakhir, ini yang difokuskan. Jadi posisi kontrol yang harus dimiliki guru, yaitu sebagai manajer. Itu posisi kontrol yang harus dimiliki guru. Dengan nada suara tulus, bahasa tubuh yang tidak kaku, mendekat ke murid. Jadi bukan sebagai teman, bukan sebagai pemantau, penghukum atau membuat merasa bersalah. Itu posisi kontrol yang tidak direkomendasi dalam kurikulum kita Merdeka. Nah, bagaimana posisi sebagai manajer? Fokus pada siswa, bukan untuk membahagiakan gurunya atau orang tua. Jadi jangan dikatakan, sudahlah, nanti kalau kamu seperti ini, ibu senang sekali. Nah, itu kan ibu yang senang, bukan siswa. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah. Jadi murid diajak mencari masalahnya dia itu apa dan sesuatu yang terjadi. Nah, ini silakan ditonton. Ini posisi menghukum. Selalu terlambat. Kamu deh. Terlambat. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kamu malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Apa ibu ada yang merasa nggak seperti itu? Sekarang, keliling lapangan basket. Atau melihat temannya seperti itu? Cepat, pergi sana ke lapangan. Ada ya kalau zaman dulu gitu, senior saya Bu Ali.
Ini posisi membuat merasa bersalah. Jadi kita membuat murid menjadi merasa bersalah melakukan kesalahan. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Gitu ya Bapak Ibu. Maaf. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Jadi dia merasa rendah diri. Dia kan terbawa terus merasa bersalah. Teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis. Ibu saya lupa bawa gas saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu mau nyalakan larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Itu katanya. Ya Demi sudah sana ibu. masuk Bikin kelas. senang Ibu ibu. beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat
Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini posisi yang disarankan adalah posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari Itu adalah posisi manajer, adalah posisi kontrol yang disarankan untuk kita memberikan solusi bagaimana murid tersebut tidak mengulangi kesalahannya. Jadi fokusnya pada solusi, bukan fokus pada guru untuk menyenangkan guru atau fokus pada kesalahannya, tidak. Tapi membantu siswa kita untuk mencari solusi. Kita lanjut ya. Yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah yang diterapkan pada saat posisi kontrol sebagai manajer. Itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini yang dilakukan pertama kali. Jadi saat ada siswa membuat kesalahan, tanyakan terlebih dahulu. Setiap orang itu ada pernah melakukan kesalahan. Jadi kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Kesalahannya itu apa? Tidak menyalahkan murid, tapi meyakinkan dia bahwa setiap orang itu mempunyai kesalahan. Kemudian tanyakan keyakinan. Jadi misalkan keyakinanmu apa sebagai kelas 12? Yang menjadi contoh saya kemarin kebetulan itu adalah siswanya Bu Alia, itu yang terjadi perkelahian di sekolah. Itu saya menjadi contoh untuk segitiga restitusi saya. Tidak menyalahkan siswa, tapi menanyakan keyakinan dia sebagai kelas 12 itu apa. Berarti dia harus apa di sekolah ini? Harus menjadi seperti siswa yang seperti apa? Jawabnya dia, iya Bu, saya harus bisa menjadi contoh bagi adik-adik saya. Saya harus bisa membimbing adik-adik saya, bukan malah
Itu jawaban dia. Dan kamu tentu punya alasan. Itu saya validasi kebutuhannya. Itu kamu tentu punya alasan. Kenapa melakukan itu? Saya ingin membela. Saya ingin menertibkan adik saya, itu alasannya. Tapi dia punya keyakinan. Kita tumbuhkan di situ keyakinan bahwa kelas 12 dia harus bisa menjadi contoh sebagai adik-adiknya. Nah, lanjut ya Bapak Ibu ya. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru. Saya cepatkan saja. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah, Siapa? sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung katain Eka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang terus sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar. Mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, begitu Bapak Ibu. Pertanyaan kita saat kita melakukan restitusi. Tapi intinya memang kita harus membentuk keyakinan dulu kepada siswa. Jadi bukan peraturan, tapi keyakinan. Jadi setiap guru harus punya keyakinan kepada siswanya. Saya lanjut. Nah, ini tahap terakhir saya. Saya ingin merefleksi, mungkin satu atau dua orang. Saya minta Bapak Ibu guru untuk menjawab pertanyaan ini. Hal baru apa, paradigma yang saya dapatkan, perasaan bagaimana yang muncul setelah saya mengikuti diseminasi ini, dan pembelajaran apa yang saya dapatkan, dan apa yang saya lakukan di masa depan setelah mengikuti diseminasi ini. Monggo silakan. Siapa yang ingin menjawab refleksi dari pertanyaan ini?
yang sangat cantik sekali. Hal baru apa yang merubah paradigma saya dapatkan di diseminasi ini? Yang saya terkejut adalah penghargaan. Ternyata pemberian penghargaan itu di luar pengetahuan kami sebagai guru, bahwa murid butuh penghargaan itu ternyata merupakan kesalahan yang sangat fatal. Menurut saya itu lebih fatal daripada sebuah hukuman. Jadi penghargaan itu lebih menjerumuskan siswa daripada hukuman. Itu yang paradigma baru, benar-benar baru buat saya. Perasaan apa yang muncul setelah saya mengikuti diseminasi ini adalah saya lebih sadar ternyata selama ini tindakan yang saya lakukan itu masih lebih mementingkan saya daripada siswa. Pembelajaran apa yang saya dapatkan? Pembelajaran yang saya dapatkan yang paling penting tadi itu adalah segitiga restitusi. Itu sangat baru dan ingin saya terapkan untuk pembelajaran saya berikutnya. Apa yang saya lakukan di masa depan setelah mengikuti diseminasi ini, saya akan lebih menurunkan ego saya sebagai seorang guru, supaya saya lebih bisa menghargai siswa dalam pembelajaran. Terima kasih. Ya, terima kasih atas refleksinya. Terima kasih atas refleksinya, dan saya juga antusias sekali. Memang di saat saya menjalani pendidikan guru penggerak ini, saya juga cukup terkejut bahwa penghargaan itu ternyata sangat tidak efektif, dan itu merupakan hukuman. Dan itu terjadi sama saya, Bapak Ibu. Begini, saya tahu saya lebih berprestasi, mungkin seperti itu ya, ada rasa seperti itu, saya lebih bisa. Tapi kenapa orang lain? Nah, itu penghargaan sebagai hukuman. Dan siswa kita pun seperti itu, karena yang mengetahui sebenarnya kondisi mereka itu adalah siswa. Saat kita memberikan satu penghargaan ke siswa, akan ada perasaan siswa yang merasa terhukum. Itu yang harus kita hindari. Marilah kita memanusiakan manusia. Kita anggap siswa ini adalah manusia yang perlu kita hargai perasaannya. Ada lagi Bapak Ibu, satu lagi mungkin Bu Fauzia. Monggo sebagai guru BK. Refleksi hari ini setelah melakukan diseminasi, hal baru apa yang merubah paradigma saya yang saya dapatkan? Mungkin kalau saya pribadi itu tadi sudah dijelaskan sama Bu Yu. Kemudian tambahannya tadi mungkin ilusi, bab yang ilusi tadi Ibu. Menurut saya Bu Alfi itu sesuatu paradigma baru juga yang baru saya ketahui. Selama ini saya belum mengetahui ilmu tadi seperti itu. Yang dijelaskan banyak sekali ilusi tadi Bu Alfi. Kemudian perasaan apa yang muncul setelah saya mengikuti diseminasi ini? Satu, perasaannya merefleksi diri sendiri terkait, jadi terutama saya sendiri guru BK. Jadi nanti saya sangat senang sekali mengikuti diseminasi ini. Jadi nanti saya bisa menerapkan ilmu diseminasi kita hari ini itu untuk kedepannya seperti itu. Pembelajaran apa yang saya dapatkan? Yang istilahnya dari goal semua ini adalah yang terpenting menurut saya juga dari segitiga restitusi, ya itu tadi. Kemudian apa yang akan saya lakukan di masa depan setelah mengikuti diseminasi ini? Pelan-pelan juga akan menerapkan apa yang saya dapatkan hari ini, merubah pelan-pelan yang pembelajarannya yang kemarin istilahnya sebagai pengalaman yang dulu-dulu yang negatif mungkin atau yang kurang perbaiki lagi ke depannya seperti itu Bu Alfi. Terima kasih Ya, refleksinya Bu Fauzia. Dan saya pun sebagai calon guru penggerak di sini yang bertugas untuk melakukan diseminasi pengimbasan budaya ini, saya berharap pun apa yang diberikan oleh pemerintah dalam program pendidikan guru penggerak ini, saya berharap Bapak Ibu semua bisa menikmatinya, gitu. Bisa menjalankan juga pendidikan ini, karena menurut saya setelah saya mengikuti program guru penggerak ini, ternyata ini sangatlah penting dipelajari oleh Bapak Ibu guru semua. Jadi bukan hanya kami yang dipilih, tapi ini
sangat penting untuk merubah paradigma semua Bapak Ibu guru semua. Dan saya memang berharap kepada pemerintah, mungkin dalam tugas saya ini, semua Bapak Ibu guru bisa menikmati pendidikan ini. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu dari saya. Terima kasih telah menyaksikan, mengikuti diseminasi saya. Ini adalah gambaran siswa-siswa saya pada saat pembelajaran laju inflasi. Jadi dia bisa mengekspresikan diri dengan membuat drama itu di kelas 11 IPA 1. Itu mereka membuat drama. Ya, saya sangat memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya dan alhamdulillah drama mereka dijadikan percontohan siswa-siswa di SMA di Jawa Tengah oleh fasilitator saya. Kita aplaus yang sebesar-besarnya buat mereka, kita beri penghargaan buat mereka bisa menjadi percontohan bagi SMA lain di Jawa Tengah. Mungkin itu saja dari saya. Saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan Bapak Ibu dari dalam, dari apa yang saya sampaikan gitu, dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Acara telah berakhir. Semoga kita mendapatkan manfaatnya semuanya. Marilah acara ini kita tutup dengan Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.